Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat dan senantiasa bersyukur atas anugerah yang sudah Allah berikan dalam hidup Anda. Dan semoga sukacita Paskah juga masih menyertai Anda. Seperti yang dikatakan oleh Friedrich Schiller, seorang penulis dan filsuf dari Jerman yang terkenal yang hidup tahun 1750 sampai 1805. Siapapun yang telah mendengar warta Paskah tidak akan lagi berjalan dengan wajah yang menampakkan ekspresi tragedi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini dalam pekan keempat Paskah. Kita akan mendengarkan bacaan-bacaan suci dari Kisah Para Rasul dan Injil Suci menurut Yohanes. Renungan pada hari ini akan dibawakan oleh Romo Blasius Sumario SCY. Mari kita sapa Romo Sumario lebih dulu. Apa kabar Romo? Kabar baik, Mbak Esther, dan penuh sukacita, kegembiraan karena Tuhan telah bangkit untuk menebus kita semua. Ya Romo, terima kasih juga Romo senantiasa berkenan hadir untuk meneguhkan iman kami dalam Oase Rohani Katolik. Ya, kita bersama-sama bersyukur karena dengan menerima sabda Tuhan, menerima rahmat iman, kita bisa tumbuh dalam cinta kasih dan itu jadi sumber kebahagiaan untuk semua orang. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan mulai acara hari ini seperti biasa dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Mario. Monggo Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita membuka hati kita, mohon berkat Tuhan agar sabdanya sungguh meresap dalam kehidupan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau mengaruniakan rahmat pertobatan kepada semua bangsa. Semoga kami yang teguh dan telah ditebus oleh pengorbanan Kristus Putramu, mampu menjadi saksi keselamatan di tengah dunia dewasa ini. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, Kristus yang bangkit dari alam maut takkan wafat lagi. Maut tak akan menguasainya lagi. Haleluya. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 11 ayat 1 sampai 18. Para rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Ketika aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya. Dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4, binatang liar, binatang melata, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Belum pernah sesuatu yang haram dan tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan saat itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan keenam saudara ini
menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah Kornelius, perwira Romawi itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, "Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu." Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan kurnia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain pun Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Jiwaku haus akan Allah yang hidup." Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Suruhlah terang dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntut dan dibawa ke gunung-gunung yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Haleluya. Haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 10. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi orang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar
dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Romo Sumario, dalam kisah para rasul yang kita dengar tadi, terjadi kebingungan bangsa Israel di Yudea. Mengapa bangsa lain juga menerima firman Allah dan mereka kemudian bertentangan, beradu pendapat dengan Petrus, ya Romo? Baik, Bu Esther dan sahabat Oase Radio Katolik yang terkasih, mereka itu melihat bahwa dirinya itu bangsa yang terpilih, yang paling baik di antara yang lain. Dan mereka merasakan atau memahami bahwa hanya dirinya yang mendapatkan relasi khusus dengan Tuhan, yang bisa percaya, bisa bertobat. Sementara orang lain mendengar pewartaan para rasul yang lain termasuk Petrus, dan juga mereka telah mendengar kesaksian-kesaksian hidup para murid Yesus setelah kebangkitannya itu menjadi tertarik. Nah, karena itu beberapa di antara mereka ingin untuk dibaptis, ingin menjadi satu kelompok dengan para rasul itu. Nah, di sini akhirnya mereka merasa orang-orang Yahudi terutama yang ada di Yudea, di Yerusalem itu, mereka menganggap kehidupan rohaninya itu yang paling murni, paling benar. Sedangkan bangsa-bangsa lain itu kehidupan rohaninya tercampur dengan budaya yang lain. Nah, itu yang membuat mereka tadi berselisih pendapat dengan Petrus, karena Petrus memandang semua orang itu sama, karena Tuhan juga memanggil semua orang itu sama. Seperti juga kita ingat bahwa Abraham itu menjadi bapa segala bangsa, bapa beriman segala bangsa. Nah, itu akhirnya Petrus tadi mengungkapkan bahwa mereka itu mendapatkan hak yang sama dan Tuhan ingin menyelamatkan semua orang. Itu yang menjadi bahan perdebatan mereka. Dan itu nanti juga akhirnya kalau kita membaca dari kisah para rasul dalam bab 15, bab berikutnya, akan diputuskan bagaimana masalah sunat dan tidak sunat di antara mereka itu. Nah, ini yang kita sadari, kita perhatikan, jika menjadi suatu kritikan bagi kita nggak bisa memandang bahwa keagamaan kita itu lebih dalam dibanding orang lain. Itu yang pertama. Yang juga iman kita lebih kuat dari orang lain, itu nggak bisa. Tetapi setiap pribadi itu mendapatkan karunia rahmat iman. Dan kita diajak oleh Petrus tadi juga menghargai semua orang, meskipun berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda pengalaman hidup, budayanya, tapi mereka juga diciptakan dan dipanggil oleh Allah untuk menjadi umat-Nya. Nah, kita juga diajak untuk bekerja sama dengan semua kelompok, semua orang. Sangat mengagumkan kalau kita melihat dari pengalaman kisah para rasul ini. Dan ini sebenarnya juga kita bisa memahami kisah para rasul itu laporan dari Lukas mengenai perkembangan para murid setelah Yesus bangkit. Nah, itu akhirnya mereka berkembang cukup banyak dan bangsa lain pun juga mengimani Allah itu dan mereka juga menjadi murid-Nya. Maka ini akhirnya kita juga bisa melihat, bisa memahami, dan juga Petrus akhirnya men-sharingkan pengalaman rohaninya dalam suatu doa di Yope tadi, tempat lain, bangsa lain, justru dia mendapatkan suatu perwahyuan dari Tuhan. Semua ciptaan diberikan, dan dia diminta untuk memotong hewan yang berkaki 4. Bagi bangsa ini, ada beberapa yang tidak boleh dimakan. Maka Pak Petrus tadi mengatakan, saya nggak pernah dalam mulutku itu hewan barang yang haram, yang tidak tahir, yang najis masuk dalam mulutku. Tapi Tuhan ternyata memberikan sampai 3 kali, berarti itu dia sadar bahwa yang memberikan itu memang Tuhan untuk dia. Dan dia baru sadar bahwa semua yang dikaruniakan Tuhan itu baik adanya. Sekarang tinggal bagaimana hati kita untuk menerima, untuk menghargai setiap pribadi, dan itu justru di situ akhirnya nampak iman itu dalam tindakan kasih yang konkret. Ya, Romo Blasius, menarik sekali ya bagaimana ketika Petrus
sedang sendiri, lalu kemudian dia melihat kain berbentuk lebar yang bergantung pada keempat sudutnya dan ada hewan-hewan di dalam sana. Yang tadinya semula dianggap Petrus tidak akan pernah ia makan. Tetapi karena diminta oleh Allah memakan, memotong dan memakannya, kemudian Petrus melakukannya. Romo tadi mengatakan bahwa apa yang diberikan Allah, apa yang diciptakan Allah, semua baik adanya. Nah Romo, kayak kita ini seringkali mengkotak-kotakkan diri. Tadi mungkin bilang bahwa kita ini menjadi orang yang terpilih oleh Allah, kita yang paling bagus. Sedangkan juga untuk semua yang diberikan kepada Tuhan, kita kotak-kotakan mana yang boleh, mana yang tidak, yang dan sebagainya. Bagaimana menurut Romo Blas, Romo Sumaryo? Ya memang kita bisa melihat dalam tradisi Yahudi, terutama dalam Perjanjian Lama, ada aturan-aturan yang dibuat oleh para imam. Dalam kitab Imamat itu juga muncul di sana, dan apa yang ada itu menjadi pewartaan terus-menerus. Namun kita juga tahu bahwa Allah itu selalu hadir dan juga selalu memberikan hal yang baru. Karena itu Petrus tadi juga mengungkapkan dari apa yang dilihat dari pengalaman rohaninya, bahwa Tuhan sebenarnya memberikan itu untuk kita, semuanya untuk kita semua. Termasuk juga Yesus kan memperbarui hukum Perjanjian Lama dengan hukum kasih yang dia miliki. Dan Yesus juga mengungkapkan, menjadi suatu pandangan, memperbarui pandangan kita, bahwa yang masuk ke dalam diri kita itu tidak menajiskan. Tapi justru yang keluar dari hati kita, yang jahat, yang kurang baik, kebencian dan sebagainya, itu justru yang menajiskan. Nah, di situ yang kita sadari, kita perhatikan bahwa kita semua melihat bahwa yang dikaruniakan Tuhan itu baik, tetapi kita juga perlu untuk memahami supaya rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita itu bisa berkembang juga untuk kebahagiaan bagi banyak orang. Maka Petrus tadi juga mengungkapkan juga bahwa bangsa lain pun juga dipilih oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Termasuk dari Cornelius, itu dari bangsa asing, lalu juga Petrus dibimbing oleh Roh Allah untuk datang ke rumah Cornelius untuk mewartakan siapa Yesus itu. Baru dia akhirnya percaya. Dan ini menjadi suatu perkembangan karena Cornelius juga pribadi yang cukup berpengaruh dalam kerajaan. Dan itu akhirnya dari keluarga dia itu berkembang juga pewartaan tentang iman dan kasih yang konkret, dan Cornelius juga menjadi pelopor untuk kelompoknya beriman kepada Kristus. Nah, di sini akhirnya kita bisa melihat bahwa rahmat Tuhan itu gak bisa dibendung oleh pikiran kita, oleh budaya kita, dan juga kita menyadari bahwa iman itu lebih unggul atau lebih mencakup seluruh budaya itu, tidak terikat pada budaya tertentu. Iya. Romo, jadi dari bacaan ini Petrus, kita bisa belajar dari Petrus. Petrus membuka pandangan dan pikiran para rasul, kita pun juga dibuka pikirannya supaya tidak menganggap diri kita hebat dibandingkan orang lain, tetapi kita diajak untuk membuka persaudaraan ya Romo, dan menerima semua orang sebagai saudara dan mendapat berkat dari Allah untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Begitu ya Romo? Ya benar, karena dalam konteks iman kita juga diajak bahwa salah satu kriteria hidup iman kita tuh bagus, kuat, itu adalah kita menjadi semakin rendah hati. Rendah hati di hadapan Tuhan, rendah hati di hadapan sesama. Itu untuk melihat kriteria bahwa iman kita tumbuh dengan baik. Seperti Yesus juga tegaskan, belajar daripadaku, sebab aku itu lemah lembut dan rendah hati. Nah di situ orang yang rendah hati tidak akan mungkin untuk mengabaikan orang lain. Pasti selalu mengapresiasi. Lalu juga mampu untuk menghargai kehebatan kelebihan yang lain. Dan juga orang yang rendah hati itu mampu juga menyadari kerapuhan kekurangan pribadinya. Beda dengan orang sombong, itu selalu menutup kelemahannya dengan kesombongan yang sebenarnya bukan realita dalam hidup, hanya impian, hanya pikiran, dan sebagainya. Nah karena itu sebenarnya Petrus tadi juga mau mengajak kita semua bahwa iman yang hidup bagi kita itu terungkap dalam sikap kerendahan hati kita.
Dan sikap rendah hati ini juga nanti muncul dalam tindakan menerima kebaikan orang lain, bekerja sama dengan orang lain. Seperti juga ditegaskan oleh Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yeah. Maka iman itu diungkapkan dalam tindakan kasih, perbuatan kasih, dan itulah akhirnya kita juga bisa bekerja sama dengan semua orang. Karena itu kita juga bisa bekerja sama dengan semua orang yang berkehendak baik. Nah itu kalau kita kembangkan pasti dunia kita menjadi sungguh damai, harmonis, dan semua orang merasakan kebahagiaan yang istimewa. Tidak akan ada peperangan dan sebagainya ya Romo yang menyusahkan. Ya tidak ada, karena kita semua merasakan bahwa setiap pribadi mempunyai suatu andil, mempunyai sumbangan untuk kehidupan yang membahagiakan satu sama lain. Kemudian kita juga bisa mengapresiasi kelebihan mereka, dan kita juga bisa menyumbangkan apa yang kita miliki untuk kebahagiaan bersama. Dan itu sebenarnya juga arah dari keuskupan kita pada tahun ini, solidaritas dan subsidiaritas. Itu di situ bentuk utamanya kita menerima kelebihan mereka karena kita semua sama, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kemudian juga masing-masing dikaruniai rahmat yang bisa disumbangkan satu sama lain. Itu untuk menciptakan kehidupan yang lebih membahagiakan semua orang. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita diajak untuk membuka diri dan menghormati setiap orang secara pribadi karena Yesus membuka dirinya dan akan menyelamatkan setiap orang, siapapun dia tanpa kecuali. Mari kita jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo Sumario katakan tadi. Tetaplah bersama kami, setelah jeda kita akan mendengarkan renungan dan inspirasi iman menurut Injil Yohanes. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Blasio Sumario SY dan saya Bernadette Esther. Mari kita lanjutkan perbincangan rohani dari Injil menurut Yohanes. Romo Sumario, kalau dari Injil menurut Yohanes tadi kita mendengar bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik dan ia menyatakan diri sebagai pintu bagi domba-domba yang mau membuka diri menuju keselamatan. Apa inspirasi iman dari bacaan Injil yang indah hari ini, Romo? Terima kasih Bu Esther dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Dari Injil ini sebenarnya juga mau menjawab apa yang dipermasalahkan oleh orang-orang yang bersunat bersama dengan Petrus atau orang-orang Yahudi di Yudea tadi. Mereka akhirnya kalau orang lain juga mengenal firman Tuhan, bagaimana mereka diselamatkan. Akhirnya Yesus memberikan juga ketegasan, peneguhan bagi kita semua bahwa keselamatan kita itu bersumber dari pribadi Dia. Itu yang sungguh nampak dalam konteks ini. Dan Yesus juga mengungkapkan bahwa pribadinya itulah yang menjadi sumber keselamatan. Dan ini juga mengingatkan kita semua, saat Dia dibaptis kan suara Bapa terdengar, inilah putraku yang terkasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah Dia. Nah sekarang Dia mengajar bagi kita. Ajarannya adalah akulah pintu untuk menuju ke keselamatan. Gembala yang baik, yang juga memperhatikan domba-dombanya. Yesus juga menegaskan bahwa Dia bukan sebagai gembala yang upahan, tapi justru Dia bertanggung jawab karena memiliki. Maka kita juga bisa melihat dalam doa Yesus bahwa semua telah diberikan pada Bapa padaku dan aku memilikinya dan Bapa juga memilikinya. Dan Yesus mengungkapkan tanggung jawabnya itu. Maka tadi juga diungkapkan cukup jelas, Dia tanggung jawabnya mengenal semua dombanya, memanggil namanya masing-masing, dan semua dipanggil untuk keluar dari kandang itu, dibawa ke tempat padang untuk diberi makanan. Itu suatu yang akhirnya kita bisa melihat dinamika kehidupan kita bersama. Saat dibaptis, kita mendapatkan nama baptis.
dan nama pribadi kita. Itu yang justru mengungkapkan kebenaran tadi bahwa dia memanggil atas nama kita masing-masing. Kemudian kita bersekutu menjadi anggota gereja, entah di lingkungan, di paroki, atau juga dari tengah masyarakat kita. Lalu di situ kita juga berdinamika tentang iman kita, kasih kita, kemudian juga kita dipimpin oleh Yesus sendiri. Dan ini yang kita sadari, kita perhatikan bahwa dia berjalan di depan dan kita mengikuti. Nah, bagaimana itu bisa kita konkretkan sabda Tuhan dalam Injil hari ini, bahwa dialah pintu untuk menuju keselamatan, bahwa akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara-saudara terkasih, kita sungguh sadar. Melalui peristiwa wafat, dimakamkan, dan kebangkitan Kristus, disitulah sebenarnya yang mau ditunjukkan, dialah yang bangkit dari kematian, dan dialah yang naik ke surga, dan itu kita semua mengikuti dia untuk masuk dalam kerajaan surga. Itu sebenarnya yang sungguh bisa kita kembangkan dalam kesadaran kita, bagaimana Yesus tadi katakan bahwa dia berjalan di depan, kita mengikutinya. Di sini yang bisa sungguh nampak dengan peristiwa Paskah yang baru saja kita rayakan yang lalu itu, kita juga bergembira, bersyukur bahwa sungguh kita sendiri yang merasakan pengalaman iman, bahwa Yesus berjalan di depan untuk masuk dalam kerajaan surga, dan kita ikut untuk masuk ke sana. Kapan kita bisa masuk ke sana? Tinggal tunggu saatnya, karena dengan peristiwa kematian manusia itulah pribadinya, jiwanya dibawa Tuhan untuk masuk dalam kerajaan surga. Maka ini yang kita sadari, kita perhatikan bahwa sungguh dia itu menjadi pintu untuk masuk dalam kerajaan surga. Dan dia juga memberikan cara bagaimana kita bisa masuk kerajaan surga. Kembali kalau kita melihat peristiwa di Golgota, itu sungguh peristiwa yang mengagumkan. Banyak hal yang dia limpahkan, tumpahkan untuk kita sebagai ungkapan kasihnya. Dia sudah wafat, tapi Pak Serdadu menusuk lambungnya, membuka dan keluarlah darah dan air. Oleh bapak-bapak gereja menyadari darah dan air dari lambung Kristuslah sakramen-sakramen gereja. Dan dia memberikan sakramen itu. Maka kalau kita menghayati sakramen-sakramen itu dengan baik, justru kita mendapatkan rahmat, sukacita, kedamaian, kebahagiaan, dan kita mempunyai pintu untuk keselamatan ini. Lalu sebenarnya juga dengan membuka hatinya itu, membuka lambung itu, juga dia membuka hatinya, mengundang kita untuk masuk ke dalam inti hidup Allah, yaitu hatinya, kasihnya, supaya kita juga merasakan kasih itu dalam kehidupan yang nyata. Sehingga Yesus yang bangkit naik ke surga itu tetap hadir bersama dengan kita, dengan kasihnya yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita setiap hari. Seperti saat dia bangkit, dia meminta para muridnya untuk pergi ke Galilea. Itu sebenarnya untuk kembali ke hidup harian. Bahwa dalam hidup harian dia juga akan menjumpai kita semua. Itu yang kita sadari dalam konteks ini, maka kita bersyukur bahwa Yesus itu sungguh care dengan pribadi kita masing-masing, dan dia memanggil kita untuk masuk dalam hatinya untuk mendapatkan rahmat. Permasalahannya, apakah kita sadar akan panggilan Tuhan untuk bersatu dengan dia? Ya Romo, betul. Apakah kita sadar? Jangankan sadar Romo, mendengar lebih dulu ya Romo. Di dunia yang begitu bising seperti saat ini Romo, panggilan Yesus yang begitu lembut, tadi kan Yesus diceritakan bisa memanggil seperti gembala yang mengenal dombanya, memanggil mereka satu persatu. Kalau di padang rumput pasti teriakannya keras dan jelas ya Romo. Tetapi kalau kita seperti di dunia metropolitan seperti saat ini, antara suara Yesus yang begitu lembut dengan suara ajakan untuk lebih ke arah yang duniawi, itu saling mengacaukan dalam diri kita, sehingga kita seringkali sulit untuk mendengar suara Yesus yang begitu lembut, Romo.
Ya kita semua mengalami sebenarnya. Suara Yesus tuh kan dia juga ungkapkan bahwa dia tinggal dalam batin kita juga. Dan Yesus tuh menggerakkan kita dengan suara hati. Karena kita juga sadar Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan itu tinggal dalam hati kita. Istilah Jawa itu manjing atau tinggal dalam hati. Karena itu juga dia menggerakkan batin kita. Maka kalau kita mau melakukan sesuatu yang keliru, ada getaran. Oh, jangan dilakukan. Sebenarnya ada suara seperti ini. Sebenarnya juga Tuhan sendiri memanggil kita untuk mengikuti suaranya itu, yaitu suara hati, suara batin. Kalau kita mengikuti suara batin ini, jelas kita akan selalu memilih yang benar dan yang baik. Karena itu kalau ada kekacauan dalam pribadi kita karena begitu besarnya tawaran-tawaran dari teman-teman kita, dunia sekitar kita, yang juga berserba menarik, sementara itu bertentangan dengan iman dan moral yang kita miliki. Dan suara batin kita biasanya juga menegur, jangan kamu pilih atau jangan kamu ambil. Itu kalau kita ikut, kita akan tenang, akan gembira, dan juga akan keliru. Tetapi kadang-kala kita terpengaruh oleh yang lain, maka suara batin itu juga kita abaikan. Itu yang sering terjadi dalam konteks ini. Tetapi kan tadi juga diungkapkan, kalau kamu mengikuti suaraku, berjalan bersama aku, akan mendapatkan keselamatan. Itu sesuatu yang juga mengembirakan, membahagiakan bagi kita, dan juga bagi banyak orang. Termasuk juga suara Allah, kebenaran kebaikan itu disuarakan melalui orang-orang terdekat dengan kita. Suami, istri dalam keluarga, orang tua, dan anak di dalam keluarga. Mereka sebenarnya juga mengungkapkan hal-hal yang baik, yang benar. Namun juga yang bisa terjadi dalam pribadi kita, menganggap diri paling benar tadi, maka suara yang lain diabaikan, tidak diperhatikan. Apalagi kalau anak-anak yang mengungkapkan, oh kamu masih anak-anak. Itu kan meremehkan. Padahal itu sebenarnya banyak juga orang tua ditegur oleh anak-anaknya. Itu yang sangat-sangat mengagumkan. Saya pernah punya pengalaman beberapa tahun yang lalu, ada keluarga, seorang ibu yang mau pesta ulang tahun anaknya. Itu di hotel yang mewah. Tapi anaknya nggak mau. Saya mau dengan teman-teman di panti asuhan, teman-teman yang selalu bersama saya waktu sekolah. Akhirnya ibunya melihat ini anak saya kok punya sesuatu yang berbeda dengan saya. Akhirnya ibunya menyerah. Padahal hotelnya sudah dipesan. Dan di situ akhirnya begitu gembiranya anak itu bersama teman-temannya. Nah, di sini kita sadari, kita perhatikan bahwa anak kecil pun punya digerakkan oleh Allah untuk mengungkapkan sesuatu yang benar, yang baik. Nah, di situ yang kita bisa lihat, termasuk juga sakramen-sakramen yang kita miliki itu sebenarnya panduan, rambu-rambu yang membawa kita pada kebenaran dan kebaikan. Beberapa orang memang menyalahgunakan atau mengabaikan sakramen itu. Sehingga dalam pribadinya yang sakral, yang kudus itu justru diabaikan. Baik Romo, Sumaryo sudah berkenan kembali mengingatkan kita betapa kita harusnya berterima kasih dan sungguh bersyukur atas sakramen-sakramen yang kita telah terima. Tadi Romo mengatakan jika kita menghayati dan menghidupi sakramen gereja, kita akan memperoleh rahmat, kebahagiaan, ketenteraman, serta keselamatan yang kita butuhkan ya Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Tetapi sebelum kita tutup acara ini, mungkin ada satu atau dua pesan Romo yang perlu kami dengarkan. Terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Melalui Warta Keselamatan hari ini kita melihat beberapa poin. Yang pertama, kita semakin beriman, semakin rendah hati, semakin bisa mencintai orang lain dan juga bekerja sama dengan sesama. Kita tidak mengabaikan orang lain, tapi justru mengapresiasi keutamaan mereka. Inilah sumber kebahagiaan bagi kita, dan kita juga bisa saling menolong, saling mengembangkan sukacita kebahagiaan. Petrus mengajak kita untuk bersahabat dengan semua orang, dan dia juga menyadari, sesungguhnya aku tahu bahwa Allah tidak membedakan orang. Dari Kisah Para Rasul 10:34. Maka marilah kita juga dalam menghayati iman kita, cinta kasih kita,
tidak pernah membedakan atau meremehkan orang lain. Matur nuwun Romo. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan mengakhiri acara pada hari ini dengan doa penutup dan berkat Allah melalui Romo Sumario. Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, sakramen keselamatanmu telah Engkau berikan kepada kami melalui pribadi Yesus Kristus Putramu, yang mengorbankan hidup di kayu salib dan membuka lambungnya ditumbak dengan tombak oleh serdadu mengalirkan darah dan air sakramen-sakramen gereja. Kami telah menyambut sakramen-sakramen itu. Maka teguhkanlah hidup kami di dalam perjalanan mengikuti Putramu sendiri, penebus dan gembala kami, yang memimpin kawananmu menuju kerajaan yang abadi. Bimbinglah kami agar semakin setia di dalam iman dan kasih, juga semakin mengembangkan kegembiraan, kebahagiaan bersama dengan kehidupan di tengah masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Hidup karya doa dan seluruh anggota keluarga kita selalu dibimbing oleh berkat Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Saya Bernadette Esther dan Romo Blasius Sumario SY. kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Matur nuwun Romo. Sami-sami.